Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Maulani dengan NIM 1805826. Oke, sekarang kita akan membahas jenis-jenis software komputerisasi akuntansi dan keunggulan serta kekurangan MAYOB. Oke, baiklah. Lalu, apa aja sih yang akan kita bahas? Yang akan kita bahas, pertama ada pengertian komputerisasi akuntansi, yang kedua ada jenis-jenis komputerisasi akuntansi, yang ketiga ada keunggulan software MAYOB, yang keempat ada kekurangan software MAYOB. Nah, lalu pengertian komputerisasi akuntansi itu apa? Nah, komputerisasi akuntansi adalah suatu teknologi komputer yang dipakai untuk mengolah data akuntansi melalui sebuah aplikasi. Nah, pengolahan data ini juga terkait dengan laporan keuangan suatu perusahaan karena perusahaan-perusahaan saat ini juga telah menggunakan sistem ini. Lalu kita masuk ke jenis-jenis software komputerisasi akuntansi. Nah, jenis-jenis software komputerisasi akuntansi itu ada MAYOB, ada Easy Accounting System, ada It-Brain Indonesia, ada QuickBooks, ada Accurate Accounting, ada Omega Accounting, ada Zahir Accounting, ada ChrisHand, dan ada Microsoft Office Accounting Express. Nah, sekarang kita akan membahas satu-satu. Oke, yang pertama ada MAYOB. MAYOB merupakan software pengolah data akuntansi yang cukup populer di negara kita Indonesia. Tampilannya yang sederhana dan kemudahan pemakaiannya membuat MAYOB disukai banyak penggunanya. Bahkan penulis sendiri yang notabene tidak memiliki basic akuntansi bisa mengoperasikannya dengan mudah. Dengan MAYOB, Anda bisa membuat pembukuan untuk data-data keuangan pribadi atau perusahaan Anda secara otomatis, akurat, lengkap, dan tentunya jauh lebih cepat jika dibanding dengan membuatnya secara manual. Apalagi jika Anda tidak begitu mengerti akuntansi, maka MAYOB ini cocok untuk Anda. Lalu yang kedua ada Microsoft Office Accounting Express. Nah, MOAE ini sebenarnya merupakan program promosi dari Microsoft Office Accounting Professional, sehingga Anda bisa mendapatkannya secara gratis. Namun, meskipun hanya sebuah program promosi gratis, MOAE ini cukup dapat diandalkan. Tampilan antarmuka MOAE cukup detail dan sederhana, yang membuatnya mudah digunakan untuk membuat laporan keuangan. Anda bisa langsung menginput data transaksi dari nota, faktur, dan kawan-kawan tanpa perlu terlebih dahulu membuat jurnalnya. MOAE ini sangat mudah ya, bahkan jika Anda tidak mengerti akuntansi, dengan bantuan MOAE ini Anda bisa membuat laporan keuangan dengan cara baik. Selain laporan keuangan, MOAE juga secara otomatis akan menampilkan laporan lain yang akan kita perlukan untuk mengetahui kondisi keuangan perusahaan. Kekurangan MOAE ini ada pada fitur perpajakannya yang tidak memfasilitasi peraturan perpajakan di negeri kita. Overall, MOAE ini recommend untuk Anda yang membutuhkan software akuntansi yang hanya memiliki budget Rp 0. Lalu yang ketiga ada ChrisHand. Nah, software yang mengkhususkan diri pada pelaporan pajak ini menyediakan formulir pajak yang sesuai dengan peraturan pajak terbaru di negeri kita. Sehingga Anda tidak perlu lagi repot-repot menggunakan belangko pajak. Nah, ChrisHand dapat menghemat waktu Anda dengan membantu membuatkan laporan pajak yang akurat, cara efektif, dan efisien. Kelebihan lain ChrisHand adalah kemampuannya untuk menampilkan semua berkas pajak dari yang terlama hingga terbaru yang kita simpan.
sehingga kita dapat mereviewnya dengan mudah. Dengan fasilitas tersebut, kita juga tidak perlu lagi repot-repot membongkar gudang arsip untuk dapat menemukan arsip penting yang kita cari. Nah, selain laporan pajak, KrisHand juga bisa digunakan untuk membuat laporan lain. Jadi Anda tidak perlu menggunakan 2 buah software untuk membuat laporan keuangan perusahaan. Nah, lalu kelemahan KrisHand ini ada pada usabilitasnya yang kurang baik serta permasalahan pada kepemilikannya. Lalu yang selanjutnya ada Zahir Accounting. Zahir Accounting memiliki UI yang user friendly. Fitur yang diberikan juga lengkap, bahkan cenderung paling lengkap dibandingkan dengan yang lainnya. Kelebihan Zahir Accounting adalah pada faktur dan laporannya yang bisa dimodifikasi sesuai kebutuhan pengguna. Selain laporannya, fasilitas dan kapasitas program Zahir juga dapat disesuaikan. Jadi, saat membeli software ini, kita bisa memilih untuk hanya membeli software ini. Anda bisa memilih untuk hanya membeli paket standar dengan tambahan fasilitas tertentu yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Nah, selain membuat harganya lebih murah, software juga akan lebih ramping karena tidak dibebani fitur-fitur yang tidak berguna. Satu lagi kelebihan Zahir adalah analisa laporan keuangan yang diberikannya. Dengan berbagai analisa yang diberikan software ini, Anda tentu akan terbantu dalam mengambil keputusan bisnis. Nah, lalu kekurangan Zahir itu ada pada harga lisensinya yang cukup mahal dan hanya memiliki satu mata uang. Satu lagi, dalam perhitungan biaya persatuan seperti biaya per jam, per buruh, dan kawan-kawannya tidak akan dihitung secara otomatis. Lalu yang selanjutnya ada Omega Accounting. Omega Accounting adalah pilihan yang baik jika Anda adalah pemilik bisnis berbasis retail, distribusi, jasa, makanan, dan minuman, atau perhotelan. Program Omega Accounting ini terdiri dari sistem penjualan dan pembelian, dan tentu secara otomatis akan membuatkan laporan keuangan. Laporan yang dihasilkan dapat diubah formatnya dan dikelompokkan sesuai kebutuhan. Dalam hal input data, Omega Accounting menyediakan formulir untuk beberapa transaksi seperti stock of name, penjualan, pembelian, dan transaksi yang sering digunakan lainnya. Lalu satu lagi kelebihan software ini adalah dukungan terhadap penggunaan beberapa mata uang dan warehouse. Lalu selanjutnya ada Akurat Accounting. Nah, dengan tampilan yang mirip Mayob, Akurat cukup user friendly. Kelebihannya, prompt dan laporan dalam Akurat bisa dimodifikasi sesuai kebutuhan pengguna. Lalu fitur pajaknya juga support dengan kebijakan di Indonesia. Ditambah lagi dukungannya terhadap multi currency, user, departemen, gudang, dan proyek. Jika Anda bosan dengan tampilan Akurat, Anda dapat mengganti skinnya sesuai selera. Ada beberapa pilihan skin yang disediakan. Sayangnya, pengguna hanya bisa login sebagai supervisor. Hanya bisa membuka database di hardware lokal komputer, juga tidak bisa melakukan migrasi. Lalu yang selanjutnya ada QuickBook. Ada 5 versi QuickBook yang bisa Anda pakai: Manufacturing dan Wholesale Edition, Retail Edition, Accounting Edition, dan Contractor Edition. Software ini memiliki banyak kelebihan seperti dukungannya pada multi-user, currency, atau juga departemen laporan yang dihasilkannya juga dilengkapi dengan grafik dan analisa yang akan sangat membantu Anda untuk mengerti keadaan keuangan perusahaan Anda. Tampilannya yang menarik serta dukungan tutorial dalam bentuk PDF dan video yang diberikannya
membuat software ini mudah dipelajari dan digunakan. Sayangnya, tutorial tersebut tidak dibuat dalam bahasa Indonesia, sehingga agak sulit mempelajari software ini jika kurang fasih berbahasa Inggris. Lalu yang selanjutnya ada Eatbrain Indonesia. Eatbrain Indonesia adalah program akuntansi yang dibuat oleh programmer Indonesia. Artinya merupakan produk dalam negeri, meski bukan hasil produksi dari vendor berskala internasional seperti Mayob atau software akuntansi lainnya. Dalam hal fitur atau fasilitas penyusunan laporan keuangan dan kemudahan pemakaiannya, Eatbrain Indonesia mampu bersaing dengan software akuntansi lainnya. Seperti software akuntansi pada umumnya, Eatbrain Indonesia akan membantu Anda untuk mengelola data-data keuangan Anda dengan akurat. Data laporan yang dihasilkan Eatbrain juga lengkap dan siap cetak. Tersedia versi demonya jika Anda ingin mencoba software ini sebelum membelinya. Yang pasti dukung dan banggalah pada produk dalam negeri. Lalu yang selanjutnya ada Easy Accounting System. Easy Accounting System yang diproduksi oleh PT Global Informasi Fortuna Teknotama, sebuah software akuntansi keuangan dan point of sale sekaligus software resmi ERP system. Fitur utama IAS adalah import transaksi, jurnal voucher, invoice, COE, dan daftar barang, serta e-faktur. IAS ini cocok untuk Anda yang menjalankan bisnis seperti jasa, retail, distribusi, ekspor, impor, konstruksi, developer, rumah sakit, manufaktur, atau pendidikan. Nah, kekurangan IAS ini yaitu tidak didukung web-based. Selain itu, IAS ini juga hanya bisa dijalankan di US Windows saja. Oke, sekarang kita masuk ke dalam keunggulan Mayob. Nah, apa aja sih keunggulan Mayob itu sehingga banyak digunakan oleh yang lain, oleh para pengguna? Nah, yang pertama keunggulan Mayob itu yaitu satu, mudah untuk digunakan. Lalu yang kedua, cukup murah. Yang ketiga, akurat dan tepat. Yang keempat, terintegrasi dengan database perusahaan. Yang kelima, dapat membantu mengolah manajemen proyek. Yang keenam, lebih cepat dalam perhitungan akuntansi. Yang ketujuh, tidak memerlukan maintenance. Oke, selain ada keunggulan dari Mayob, Mayob pun mempunyai kekurangan-kekurangan. Nah, kekurangan Mayob ini yaitu satu, tidak adanya fitur pelaporan pajak di Indonesia. 2. Hanya bisa dilakukan di satu perusahaan. 3. Beda format neraca keuangan dengan Indonesia.